Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mandua Kota Malang. Inspirasi Pendidikan Indonesia. Mandua Kota Malang, juara prima. Jujur, kerja keras, berprestasi, bermartabat. Halo Sobat Mandua, kembali lagi bersama saya Dea Nurul dari kelas 12 Bahasa, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu momen yang sebentar lagi akan kita peringati, yakni Hari Kesaktian Pancasila yang akan diperingati pada 1 Oktober 2023 mendatang. Lantas, pasti teman-teman penasaran kan bagaimana dan mengapa kesaktian Pancasila ini diperingati. Pada kesempatan kali ini, saya dibersamai oleh narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya, yakni Bapak Jazuli selaku Guru Sejarah Mandua Kota Malang. Selamat datang Bapak Jazuli. Selamat datang. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Oh, baik-baik, sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas kesaktian Pancasila nih Pak. Ini yang sebentar lagi akan kita peringati nggih. Iya. Baik. Nah, kenapa kesaktian Pancasila ini diperingati 1 Oktober? Bukankah 1 Juni itu sudah diperingati sebagai Hari Pancasila, Pak? Nah, untuk 1 Juni, saat itu tahunnya 1945, itu adalah istilah Pancasila yang disampaikan oleh Pak Karno, yang saat itu di dalam sidang BPUPKI ditanyakan apa dasar negara yang dibuat oleh Soekarno itu. Nah, di antara beberapa orang ada Supomo, ada Yamin, ada Pak Karno sendiri yang menyampaikan dasar negara. Hanya Pak Karno lah yang memberikan namanya. Yang lainnya ya dasar negara yang jumlahnya sama 5, tapi yang lain tidak memberikan nama. Hanya Soekarno memberikan nama dasar negara yang akan digunakan itu sebagai rancangan dengan istilah Pancasila. Memang tetapi isinya tidak sama dengan Pancasila yang sekarang ini. Ini dalam proses perumusan awal semacam itu. Hanya istilah Pancasila itulah yang Soekarno pertama kali menyampaikan 1 Juni. Sehingga 1 Juni itu sekarang ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sebenarnya hari lahirnya istilah Pancasila juga boleh. Oke, jadi Gitu. 1 Juni itu merupakan hari tercetusnya nama Pancasila. Betul. Hanya tercetusnya sebuah nama Pancasila. Kemudian diperingati lagi pada 1 Oktober sebagai kesaktian Pancasila. Nah, kalau kesaktian Pancasilanya ini bagaimana Pak sejarahnya? Nah, kalau kesaktian Pancasila ini peristiwanya berlatar belakang adanya usaha-usaha pemberontakan atau usaha-usaha untuk menghilangkan Pancasila dari bumi Indonesia. Di antaranya yaitu khususnya pemberontakan PKI. Tetapi tidak hanya PKI, cuma yang paling berbahaya adalah kudeta PKI 1965 itu. Oh, munculnya ideologi baru ya Pak ya. Yang terjadi 30 Oktober. Yang ini penculikan beberapa tokoh-tokoh angkatan darat. Ada 7 di Jakarta dan 2 di Jogja. Yang nanti dari peristiwa itu nanti kekuatan Pancasila berhasil menggagalkan kekuatan yang khususnya selama ini kita pahami adalah kekuatan dari kudeta PKI lah begitu. Yang akhirnya gagal. Dengan gagal inilah maka kekuatan Pancasila sebagai bangkit lagi. Seandainya mereka berhasil, maka azas Pancasila yang selama ini kita gunakan ya akan digantikan. Digantikan oleh ideologi yang tidak Pancasila. Nah, kalau itu PKI, ya maka ideologi PKI. Karena itu sifatnya kudeta, yaitu perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat. Baik. Jadi hubungannya itu memang namanya kesaktian Pancasila, berarti kebangkitan Pancasila lagi gitu ya Pak, dilatar belakangi oleh pemberontakan pada 30 September sebelumnya. Iya, jadi 30-nya itu adalah usaha-usaha untuk menghilangkan Pancasila atau menghancurkan Pancasila atau azas Pancasila ingin dihilangkan, tapi tidak berhasil. Nah, karena ada kekuatan yang bisa menandinginya dan berhasil mengusir kekuatan tadi, pada 1 Oktober inilah yang nanti diperingati sebagai hari kesaktian. Artinya Pancasila teruji sakti melawan berbagai usaha-usaha disintegrasi, termasuk pemberontakan dan sebagainya tadi. Seperti itu. Jadi
saktinya Pancasila ini diperingati setelah Pancasila berhasil menumpas ideologi lain ya Pak ya? Iya. Ya begitu. Lalu mengapa ada ideologi lain atau adanya pemberontakan PKI ini tuh didasari oleh apa Pak? Kalau pemberontakan PKI yang jelas PKI setelah dia ikut di dalam pemerintahan, ya ikut dalam pemerintahan, artinya dia termasuk dalam DPR. Saat itu kan sebelumnya PKI berjuang di luar parlemen, di luar DPR gitu kalau sekarang. Nah saat itu PKI pada masa demokrasi terpimpin khususnya dibolehkan ikut dalam pemerintahan yang oleh karena itu oleh Pak Karno disebut dengan azas kehidupan berbangsa yang di dalamnya itu Nasakom. Ada nasionalis yang diwakili oleh PNI, ada agamis yang diwakili oleh Masyumi dan Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir ya PKI, komunis yang diwakili oleh PKI, kehidupan Nasakom. Tetapi dalam kehidupan Nasakom pada masa demokrasi terpimpin ini yang berhasil mengambil keuntungan dari kehidupan bersama ini adalah PKI. Yang disebabkan oleh karena kehidupan demokrasi terpimpin ini orientasi politik luar negeri Indonesia adalah tidak lagi non-blok tetapi telah berbelok kepada blok komunis, ya gitu khususnya ya. komunis atau Ya. blok timur begitu. Lah inilah yang nanti menyebabkan kekuatan komunis internasional pun membantu komunis yang ada di Indonesia sehingga komunis di Indonesia ini merasa bangga, merasa besar, merasa kuat karena adanya dukungan dari komunis yang lain misalnya di Cina, di Uni Soviet, sehingga saat itulah ada poros-porosan lebih-lebih pada saat ada permusuhan yang cukup kuat antara Indonesia dengan negara-negara blok barat menjelang akhir mendekati tahun 65 itu nanti ada poros Jakarta Pyongyang, Jakarta Beijing, Jakarta Moskow. Artinya Indonesia ini dalam kiblat politiknya berporos dengan negara-negara blok timur tersebut. Sedangkan dengan negara-negara barat atau negara lain kok yang bukan porosnya tadi itu bersifat renggang, kurang bagus gitu. Tidak netral kepada siapa saja, mengajak hubungan termasuk mengajak persaudaraan antar bangsa antar negara, tetapi telah berporos. Baik, berarti karena mendapat bantuan dari luar negeri tersebut, PKI atau komunis yang ada di Indonesia itu semakin berani ya untuk menunjukkan keberadaannya begitu Pak? Iya, karena paham komunis di mana-mana ini selalu bersifat internasionalis. Artinya adanya di Indonesia ya karena ditularkan dari luar negeri. Luar negeri Ya, begitu. Baik. Selain PKI mungkin apakah ada pemberontakan lain yang menyebabkan disintegrasi bangsa pada waktu itu? Sebenarnya ya banyak. Ya contohnya yang kita bisa amati ada DITII, kemudian yang sifatnya ideologis ya, komunis termasuk DITII kan ideologis. Satunya ideologis komunis, satunya ideologis Islam. Ada lagi yang tidak bersifat ideologis, tapi ada yang bersifat pemberontakan yang ingin memecah atau bersifat separatis, ya memisahkan diri, ingin mencuil dari keutuhan. Ya misalnya ada APRA, ada Andi Ajis. Nah begitu. Ada yang di Maluku juga waktu itu ya. Intinya semua pemberontakan ini terutama yang terjadi pada setelah kemerdekaan, yang kalau dibiarkan, artinya kekuatan Pancasila ini tidak ada yang mendukung dan kuat, maka akan terjadi pergeseran atau terjadi perubahan. Oleh karena itu, di masa hari ini, maka kita yang sudah berkomit dengan kebangsaan ini, ya termasuk kebinekaan dan sebagainya itu, oleh negara ya diamanahkan hari ini, negara kita beramanah melihat kenyataan dan perjuangan terjadi, maka kita harus menjaga apa yang disebut dengan 4 pilar kebangsaan itu. 4 pilar kebangsaan. Itu mungkin bisa dijelaskan 4 pilar itu apa aja? Oh iya, 4 pilar itu sudah biasa sebenarnya. Kita harus memahami dan mendalami itu. Yang pertama adalah UUD 45. Baik, yang pertama ya ya Pak. Yang kedua ya Pancasila itu sendiri. Yang berikutnya adalah kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman lah begitu, atau pluralisme. Untuk menyatukan keberagaman di Indonesia. Keberagaman Indonesia. Yang terakhir adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus tetap bersatu ya, nggak boleh apa itu memisahkan diri. Iya, pokoknya gitu. Intinya ada 4 yang merupakan cagak lah. Kalau bahasa Jawanya cagak atau soko atau pilar. Ya, disebut pilar itu cagak. Jika 4 soko atau cagak atau pilar ini salah satunya nggak ada, maka akan doyong. Bahkan akan lama-lama bisa roboh.
Begitu. Nah, maka 4 ini menyangga suatu bangunan harus diperkuat ya, tadi ada 4 pilar kebangsaan yang merupakan harus kita perjuangkan bersama. Berarti 4-4-nya harus utuh semuanya iya, ya, harus Pak? utuh diperjuangkan ya, selaras lah begitu ya, termasuk NKRI-nya, termasuk kebinekaannya, termasuk Pancasila dan undang-undangnya itu sendiri. Baik. Begitu. Nah, lalu bagaimana peran milenial, generasi emas yang harus menjaga negara ini agar tidak roboh, agar menjaga keutuhan pilarnya tadi itu, Pak? Perannya itu bagaimana seharusnya? Ya, sekarang peran yang pertama ya berdialog. Intinya kita memahami perbedaan. Yang kedua, saling menghormati. Ya, setelah berdialog, ngomong-ngomong, ya intinya jangan sampai nggak berdialog terus memusuhi, nggak pernah ketemu, terus menyatakan menyerang satu, menyerang yang lain. Sebenarnya di medsos seperti itu ada kelompok A, kelompok B dan seterusnya. Itu jangan. Kalau bisa kita seperti ini berdialog, terus ngomong. Kalau ada perbedaan ya kita hormati, selesaikan secara baik-baik. Itu satu, dialog. Yang berikutnya, yang kedua, menghormati perbedaan. Ya, dari dialog itu terus ada penghormatan antara satu dengan yang lain. Termasuk yang menyadari dari perbedaan itu ada yang sama yang harus kita jaga. Di antaranya adalah 4 pilar kebangsaan yang saya sebutkan tadi. Itu harus dijaga. Tanpa itu ya susah. Termasuk nanti ya penegakan hukum yang adil. Itu harus juga diperhatikan. Kalau kita merasa diperlakukan nggak adil dalam hukum begitu ya, kadang-kadang akan menimbulkan permasalahan. Ini salah siapa, penegak hukumnya atau pemimpin bangsa ini atau di atas kebijakan. Seperti itu. Maka ya seorang pemimpin harus menegakkan keadilan hukum itu sendiri. Itu juga merupakan untuk menjaga antara anak bangsa ini merasa diayomi semua oleh kebangsaan dan oleh negara ini. Iya memang. Gitu. Karena memang perbedaan itu adalah hal yang vital sekali ya Pak untuk memecah belah suatu bangsa begitu. Ya. Jadi harus diselesaikan sedini mungkin melalui dialog kemudian utamanya, saling menghormati, terus toleransi begitu. Baik. Karena Indonesia sendiri juga negara yang cukup beragam. Iya, plural ya. Pluralisme, baik. Lalu setelah mempelajari sejarah seperti ini, manfaatnya bagi kami milenial itu bagaimana Pak? Selain untuk mengetahui sejarahnya, mungkin ada manfaat lain? Oh ya, yang jelas untuk mempelajari sejarah kebangsaan kita ya, termasuk perbedaan dan sebagainya mulai zaman dulu sampai sekarang ini yang ada dalam sejarah, maka di dalam mempelajari sejarah itu yang pertama memberikan inspirasi. Di situ ada inspirasi, oh ini baik, oh ini buruk. Maka kalau baik ya bisa kita lanjutkan atau bisa kita keluarkan, kita sampaikan, tapi kalau jelek ya jangan ditinggalkan. Nah, termasuk rasa penghormatan dalam sejarah itu kan ada pertempuran, ada pertentangan lah. Penyebabnya apa? Nah, itu juga harus ada penghormatan antara satu dengan lain, tidak menganggap ini yang lebih kuat, ini yang lebih lemah dan sebagainya. Jadi harus saling menghargai, menghormati. Nah, itu. Berikutnya di samping manfaat itu adalah untuk menanamkan rasa kebangsaan. Jadi kita itu bangsa Indonesia, meskipun di situ ada yang berkulit hitam, berkulit kuning, berkulit apalah, berbahasa yang berbeda, ada yang Jawa, Madura dan sebagainya. Nah, ini ya kita harus menghargai perbedaan itu agar tetap satu dan kuat di dalam 4 pilar itu. Iya, salah satunya agar menjadi negara kesatuan Republik Indonesia begitu. Baik. Bahkan kalau dalam bahasa agama kita, perbedaan itu bukan perpecahan, melainkan untuk saling mengenal ya, rahmah. Iya, rahmah. Saling mengenal dan menimbulkan rahmah. Iya, begitu. Rahmatan lil alamin lah, kan begitu. Saling menjaga agar terjadi kesejahteraan ya, Pak, bagi semuanya. Begitu. Kalau ada yang menderita, ya yang merasa tidak menderita membantu yang menderita begitu. Ada rasa perasaan yang saling menghargai, menghormati, termasuk membantu. Baik. Nah, itu yang dipentingkan hari ini sehingga para milenial itu tidak menikmati keenakan saja hari ini, tapi juga melihat di dalam sejarah bagaimana the founding father itu mendirikan bangsa ini dengan susah payah, dengan keringat, pengorbanan dan air mata. Iya, jadi kita sebagai generasi milenial ini harus bisa melanjutkan perjuangannya begitu ya, Pak. Betul, melanjutkan keutuhan ini, persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Untuk menuju persatuan kesatuan di situ ada 4 pilar harus
dijaga, yang harus dihormati, harus dipelihara dan seterusnya. Baik, teman-teman sobat podcast MAN 2 Kota Malang, pada kali ini kita telah membahas tadi bersama Pak Jazuli bahwa kesaktian Pancasila ini diperingati sebagai saktinya Pancasila yang telah menumpas ideologi atau pemberontakan pada sebelum-sebelumnya itu, dan menginspirasi kita agar kita itu terus belajar sejarah, agar kita merasa terinspirasi melanjutkan perjuangan, kemudian melakukan penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang pada zaman dahulu, dan menimbulkan rasa kebangsaan agar 4 pilar atau UUD, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu tetap terjaga sehingga akan bisa mencapai Indonesia Emas yang dicanangkan pada tahun-tahun berikutnya, begitu ya Pak? Betul. Baik, itu tadi podcast saya bersama Pak Jazuli selaku guru sejarah yang membahas tentang kesaktian Pancasila. Semoga podcast ini memberikan wawasan terkait sejarah yang ada di Indonesia dan memberikan kita inspirasi bagi milenial untuk bisa terus berjuang. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.